Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, masih kurang semangat. Sekali lagi tunjukkan semangat kita sebagai warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ada di Kota Palangkaraya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka sama-sama menyuarakan suara hati kita dan suara hati rakyat Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Bapak-bapak, aparat keamanan, baik dari polisi, TNI, maupun unsur-unsur lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPRD yang mudah-mudahan mau mendengar apa yang kita sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua warga pergerakan khususnya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dengan barokah dan wasilah para guru-guru kita, para pendiri Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, Undang-Undang Cipta Kerja yang tanggal 5 Oktober lalu disahkan melalui rapat paripurna DPR RI terang dan nyata dapat dengan jelas dilihat oleh kita semua bahwa undang-undang tersebut nyata bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang kita anut dalam paham Pancasila kita pada sila kelima. Lebih dalam lagi bertentangan dengan nilai keadilan muadalah yang diajarkan oleh agama kita. Dalam prinsip keadilan, yang kaya harus membantu yang miskin agar yang miskin mencapai derajat yang sama kayanya. Tapi dengan undang-undang Cipta Kerja merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah hanya kepada para pengusaha-pengusaha besar, dan justru para pekerja yang notabene-nya adalah masyarakat kecil menjadi kaum yang tertindas dengan disahkannya undang-undang ini. Terang dan jelas kita semua bisa melihat, kita semua bisa menilai, kalau tidak ada masalah tidak mungkin rakyat bergerak. Lebih jauh pun, kalau tidak ada masalah, tidak mungkin para kiai kita di PBNU menyatakan bahwa undang-undang ini syarat akan kezaliman. Dan kita semua warga pergerakan hari ini telah berjuang berdarah-darah, memperjuangkan suara hati nurani kita, juga mewakili suara hati nurani rakyat agar undang-undang ini ditolak dan dicabut. Tetapi sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada kesempatan kita menyuarakan suara hati nurani kita sebagai generasi mahasiswa yang moderat, sebagai generasi mahasiswa yang menganut paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada hari ini kita membuktikan dengan nyata bahwa paham moderat itu tidak hanya retorika belaka. Apa buktinya paham moderat itu hari ini kita terapkan dalam kaidah para ulama kita bahwa dalam menyampaikan sesuatu yang baik maka harus dengan cara yang baik. Hari ini kita buktikan kepada saudara-saudara kita sesama warga pergerakan se-Indonesia dan kepada mahasiswa pada umumnya bahwa kita menentukan pilihan gerakan kita sendiri tanpa harus ikut terpengaruh dengan gerakan mayoritas, karena inilah jalan ninja kita.
kita memilih untuk melakukan gerakan yang lebih mendahulukan kepentingan orang banyak, tetapi pesannya tetap tersampaikan, sehingga kita memilih jalan aksi damai dengan sholawat. Kenapa harus sholawat? Ini juga tidak lepas dan tidak jauh berkaitan dengan jati diri kita. Sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama, para kiai kita mengajarkan bahwa ikhtiar itu tidak hanya dengan tindakan, tidak hanya dengan retorika, tidak hanya dengan aksi, tetapi juga ada ikhtiar-ikhtiar lain. Selain kita menuju kepada manusia, kita juga menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena sesungguhnya setiap hati manusia berada di dalam genggamannya. Sesi pertama sampai jam 9 sampai jam 12. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah satu gimmick belaka. Kita yakin dan percaya sebagaimana apa yang dijanjikan baginda Rasulullah. Barang siapa yang bersalawat bertawasul kepada beliau, maka akan dimudahkan segala hajat hidupnya, termasuk hajat kita untuk menyuarakan kepentingan orang banyak. Salawat ini juga merupakan lambang perlawanan. Salawat Badar yang tadi kita baca itu merupakan tulisan karangan dari kiai kita, Kiai Haji Ali Mansur dari Banyuwangi. Itu merupakan salawat yang menghubungkan kita, wasilah kita agar terhubung dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya kalimatnya ala toha Rasulullah ala yasin habibillah. Selain itu juga tawasul kepada para mujahidin, para sahabat Rasul yang berjuang berjihad di medan perang Badar. Makanya ya ahlil badr ya Allah, ahli Badar, itu tawasul kita sebagai bukti perjuangan kita ini adalah bagian daripada jihad, insya Allah. Itu juga yang dilakukan oleh para kiai kita, kakak-kakak banser kita, para pendahulu kita pada saat menumpas PKI tahun 65 dengan sholawat Badar. Semangat jihad dikobarkan. Jadi komitmen kebangsaan Nahdlatul Ulama dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu tidak boleh diragukan lagi. Sebelum kemerdekaan kita sudah berjuang, para pendahulu kita sudah berjuang. Hari ini kita mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Maka saya tekankan pada kesempatan ini kepada bapak-bapak polisi, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan para aparat TNI dan para aparat yang lainnya, jangan sekali-kali meragukan komitmen kebangsaan kami dan komitmen kami sebagai generasi muda yang moderat menjunjung Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali ada ucapan atau tindakan yang coba mendiskreditkan kami, termasuk dalam hal aksi hari ini. Siapapun yang mendengar orasi saya, ini merupakan murni pilihan pribadi kami berdasarkan ideologi kami. Karena ini adalah gerakan mahasiswa, PMI adalah gerakan mahasiswa yang berideologi, bukan gerakan mahasiswa yang ikut-ikutan. Jadi tidak ada istilah hari ini kita berdasarkan kemauan pihak-pihak lain, kecuali kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Pun kemudian hari ini juga saya kira menjadi satu kegiatan aksi yang sangat menarik. Pertama karena kita sholawat, habis ini kita sholawat burdah yang dikarang oleh Syekh Imam Bushairi. Dan juga menarik yang kedua adalah karena hari ini kalau aksi-aksi lain disusupi oleh premanisme dan mereka tidak tahu, hari ini aksi kita disusupi oleh TNI dan Polri dan kita persilahkan. Hari ini duduk bersama kita bapak-bapak TNI dan Polri, kenapa kita persilahkan? Karena kita sama-sama tahu dan paham, kita sama-sama mempunyai etikat baik untuk bersolawatan, untuk mendoakan bagi negeri. Kita semua meskipun beda agama, kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Apapun pangkat dan jabatan kita, maka tidak semestinya kita saudara sebangsa dan setanah air ini saling bertumpah darah, saling sikut-sikutan,
saling serang menyerang, saling tawuran. Apapun alasannya, semua bisa dibicarakan karena kita adalah saudara. Betul apa betul? Siapa kita? Dan barangkali yang terakhir, sebenarnya panjang orasi saya ini, cuma karena mau Jumatan ya kan. Yang terakhir juga, bentuk apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kegiatan yang sebenarnya nyeleneh di kalangan mata saudara-saudara kita sesama aktivis Indonesia, karena dilakukan dengan damai, bahkan sholawatan, bahkan disusupi, mohon maaf ini bercanda Bapak, disusupi oleh Bapak TNI dan Polri. Tetapi saya secara pribadi sebagai aktor intelektual, saya akui aktor intelektual di balik gerakan ini. Kita belajar dari apa yang dilakukan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, yang masih selalu bisa tertawa dalam kondisi dan situasi sesulit apapun, yang masih bisa melakukan lelucon dalam situasi negara segenting apapun. Tetapi di dalam lelucon dan aksi yang nyeleneh yang beliau lakukan, selalu ada pelajaran bagi bangsa dan negara. Itulah kenapa beliau disebut dengan guru bangsa. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita mulai nanti burdah kita dengan tawasul kepada Sohibul Burdah dan kepada kiai-kiai kita, wabil khusus Kiai Haji Abdurrahman Ad-Dakhil Abdurrahman Wahid. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar kita semua melantunkan sholawat yang sangat disukai oleh Gus Dur sama-sama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya duduk saja, kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan pesan saya ini dapat disampaikan. Nanti soal pesan ke DPR itu bagian yang orasi saja menyampaikan, biar teman-teman korlap saja, tuntutan dan sebagainya. Saya ngasih pengantar supaya ini paham secara filosofis gerakan kita ini maksudnya apa. Bukan gerakan yang mengada-ngada, tapi betul-betul gerakan yang didasari oleh keyakinan kita dan pemikiran kita yang jernih melihat situasi dan kondisi bangsa pada kondisi hari-hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi secercah penyejuk bagi negeri ini yang mulai dari Kalimantan Tengah. Allahumma amin. Mari sama-sama kita lantunkan shalawat Gus Dur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syami wal baraki, afata ya jiratal alami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidil harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu, wa bihi min khawfihim aminu, wa bihi min khawf. Semuanya suaranya. Nahnu jiranum bidil harami,
فيه من خوفهم آمنوا من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم هيل الجود والكرم برضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين ولجميع الأنبياء والأولياء وخصوصا جميع مشايخنا في أهل سلسلة الطريق القدرية والشاطرية ونصبني وخصوصا مشايخنا في جمعية النهضة العلماء ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا صاحب البردة شيخ الإمام بشيري وخصوصا عبد الرحمن الدخيل أي عبد الرحمن واحد بن واحد حسين أي قصدر شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين